menyerupai orang Yahudi dan orang Kristen. Karena salamnya orang Yahudi itu dengan isyarat dengan jari-jarinya. Jadi orang Yahudi itu isyarat kalau memberi salam dengan jari-jarinya. Sedangkan salamnya orang Nasrani itu dengan telapak tangannya. Jadi kita umat Islam itu jangan memberi salam dengan jari atau telapak tangan. Karena isyarat salam dengan jari dan telapak tangan itu adalah salamnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi kalau kita misalnya ada kawan mulai jauh, kalau kita beri salam dengan tangan kita. Nah ini bagi umat Islam, kalau hanya pakai tangan, pada pakai salam, itu tidak dibolehkan. Tapi kalau kita pakai tangan, juga disertai dengan salam, itu boleh. Ini dalam ajaran agama Islam. Jadi kalau boleh, salam itu ada dengan tangan. Kecuali kita memungkinkan bagi kita untuk memberi salam. Kalau memungkinkan harus kita memberi salam tidak hanya dengan tangan, tapi juga dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ajaran yang benar. Jadi kalau boleh kita hanya dengan tangan atau dengan isyarat jari. Ini penjelasan daripada hadis Muhammad bin Abdullah al-Hasan. Kemudian mi'atul rahmat bil musafahah wal mujabat inda liqa. 100 rahmat Allah di dalam berjabat tangan. Jadi setiap kita bersalaman berjabat tangan itu ada 100 rahmat daripada Allah. Dan dalam berjabat tangan itu dianjurkan kita dengan distansya, dengan wajah yang bersih. Artinya salaman itu minimal kita ada menampakkan wajah gembira, bukan menampakkan wajah marah. Ini anjuran di dalam bermusafahah. Jadi ketika kita bermusafahah dengan cara demikian, maka akan turun 100 rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala muslimani وَسَلِّمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَتَصَافَحَا نَزَلَتْ بَيْنَهُمَا مِئَةُ رَحْمَةٍ لِلْبَذِيءِ 90 وَلِلْمُصَافِحِ 10." Rawahu al-Baihaqi. Dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau bertemu dua orang muslim atau dua orang muslimah, artinya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, bertemu, kemudian salah satu daripada keduanya itu menyalami yang lain. Jadi saifong menyalami yang lain. Maka atas orang yang menyalami itu turun di antara keduanya itu 100 rahmat. Jadi bagi dua orang yang saling bersalaman ini turun, Allah menurunkan kepada keduanya itu 100 rahmat Allah. Lil badi iskun, bagi orang yang memulai salaman itu 90 rahmat. Bagi orang yang disalami, yang menerima salamnya, jabat tangannya itu 10 rahmat. Jadi beda orang yang memulai salaman dengan orang yang menerima salaman. Orang yang memulai jabat tangan dengan orang yang menerima jabat tangan itu beda rahmatnya. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
rahmat ini di akhirat nanti sangat berguna bagi kita. Jadi semakin banyak kita salaman, semakin banyak modal rahmat kita untuk kehidupan akhirat. Jadi tanpa kita sadari, kita menabung rahmat daripada Allah. Semakin banyak yang kita salami, semakin banyak tabungan rahmat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan bersalaman. Jadi semakin banyak bersalaman, semakin banyak rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat bagaimana cara bersalaman. Ulama kita itu ada berbeda. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama kita mengatakan atau menjelaskan salaman itu, berjabat tangan itu adalah dengan satu tangan. Kayak kita biasa bersalaman itu tangan kanan sama dengan tangan kanan. Nah, ini pendapat yang kuat, pendapat mayoritas. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salaman itu pakai dua tangan. Jadi satu tangan bertemu antara perut tangan kanan dengan perut tangan kanan seperti kita biasa. Sedangkan tangan kiri memegang punggung tangan kanan orang yang disalami. Jadi sama-sama dua tangan. Nah, ini ada juga pendapat yang demikian. Jadi salaman dengan dua tangan. Jadi kalau misalnya ada orang salaman dua tangan itu jangan disalahkan. Karena juga ada pendapat yang mengatakan bahwa salaman yang disunnahkan itu dengan dua tangan. Ini adalah pendapat daripada mazhab Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, dan juga mazhab daripada sebagian pengikut Malikiyah, mazhab Imam Malik, dan juga pendapat daripada salah satu ulama mutaakhirin, yaitu pendapat Syekh Dr. Wahbah Al-Zuhaili. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwa salaman yang dianjurkan itu dengan dua tangan. Itu ada pendapat, tapi yang lebih banyak ulama mengatakan salaman itu seperti kita biasa, yaitu dengan satu tangan. Dan berjabat tangan itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya. Pertama, keutamaannya adalah menyebabkan dihapus dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita bersalaman, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu dosa-dosa kita berguguran. Jadi pas kita bersalaman, dosa kita berguguran. Itu disebutkan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Tidaklah daripada dua orang muslim atau muslimah saling bertemu kemudian saling bersalaman, melainkan Allah mengampuni bagi kedua-duanya dosa kedua-duanya sebelum mereka berpisah. Nah, ini diantara faedah bersalaman, dosa kita diampuni oleh Allah. Selain tadi rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersalaman itu juga mempererat kasih sayang di antara kaum muslimin. Bersalaman itu memperkokoh persatuan umat Islam. Selain kita memberi salam, bersalaman juga memperkokoh persatuan umat Islam. Jadi banyak manfaat daripada bersalaman. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, "Ma min 'abdaini mutahabbaini fillah yastakbiru ahaduhuma sahibahu fayusafihahu wa yusalliyani 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa
taghfira dzunubahuma ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah daripada dua orang hamba yang saling mengasihi karena Allah, kemudian mereka bertemu, kemudian salah satu daripada keduanya menyalangi temannya, kemudian mereka saling berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar bersalaman, tapi juga bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang terkemudian. Yang baru digawinya dosanya sudah diampuni oleh Allah, yaitu dosa-dosa kecil. Jadi kita bersalaman itu dosa kita yang belum kita gawi pun sudah diampuni oleh Allah. Nah, ini keutamaan daripada bersalaman sambil bersolawat. Nah, ini biasanya tradisi sebagian daerah itu setelah sholat fardu itu ada salaman sambil bersolawat. Nah, ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Walaupun itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Artinya jangan sampai kita ketika selesai sholat bersalaman membaca sholawat itu dianggap sebagai ajaran Rasulullah, karena memang Rasulullah tidak langsung memerintahkan demikian, tapi di dalam gawian itu ada sunnah, artinya tidak secara langsung bahwa Rasulullah memang menyuruh kita bersalaman, yang dalam bersalaman itu membaca sholawat. Nah, ini kalau kita lakukan itu bisa menghapuskan dosa kita yang telah lalu maupun terkemudian. Walaupun secara tidak langsung Rasulullah ada menyuruh kita setelah sholat langsung bersama. Rasulullah hanya menyuruh ketika bertemu bersalaman bersalawat. Ini adalah hadis daripada Rasulullah disebutkan di dalam Musnad Abu Ya'la dan juga di dalam Sunan Al-Baihaqi. Itu disebutkan hadis yang demikian. Kemudian ulama kita sepakat bahwa bersalaman itu dianjurkan ketika kita bertemu. Pemulaan kita bertamuan itu dianjurkan untuk bersalaman. Tapi ulama kita berbeda pendapat ketika kita berpisah. Artinya kita hendak boleh, misalnya bertamu lawan kawan, lalu hendak boleh, hendak berpisah. Apakah dianjurkan bersalaman atau tidak? Mayoritas ulama kita tetap mengatakan dianjurkan bersalaman waktu akan berpisah. Tapi sebagian ulama salaf kita mengatakan tidak dianjurkan bersalaman. Dianjurkan bersalaman itu hanya waktu bertamu. Waktu berpisah itu tidak dianjurkan untuk bersalaman. Ini pendapat sebagian ulama salaf kita. Apa tujuannya? Agar perpisahan itu hanya perpisahan sementara, supaya kainan pandangan bertamuan ulang. Sehingga sebagian ulama kita ada bersalaman waktu berpisah. Nah, ini perbedaan pendapat. Tapi pendapat yang kuat tetap mengatakan kita berpisah itu tetap dianjurkan bersalaman. Ini berkaitan dengan bersalaman. Kemudian juga selain dianjurkan bersolawat, waktu bersalaman itu juga dianjurkan kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, sama-sama mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas salaman itu kita dianjurkan juga mengucapkan Alhamdulillah, yang juga itu menjadi sebab daripada diampuni dosa-dosa kita. Kemudian di dalam bersalaman juga dianjurkan, jadi di waktu bersalaman itu pertama disuruh kita bersalawat.
Kedua, disuruh mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, waktu bersalaman juga dianjurkan kita sama-sama mengucapkan istighfar. Sehingga para ulama kita mengajarkan ketika bersalaman hendaknya kita mengucapkan Allahumma ighfir lana jami'an. Ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya. Itu pas bersalaman kita dianjurkan mengucapkan Allahumma ighfir lana jami'an. Itu baik diucapkan dengan lisan atau dengan hati kita. Dalam hati aja boleh. Allahumma ighfir lana jami'an. Nah, ini dikatakan ketika kita beristighfar, maka dosa-dosa kita itu banyak yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan bersalaman dengan kita juga membaca sholawat, tahmid dan juga istighfar. Jadi boleh salah satunya, boleh semuanya. Nah, ini di dalam bersalaman. Kemudian selanjutnya Al-Habib Muhammad Al-Haddad menjelaskan tentang akhlak takbirul yad. Takbirul yad itu artinya mencium tangan. Nah, ini bersalaman dengan kita mencium tangan. Mencium tangan witan kita. Mencium tangan kain atau nini kita. Kita mencium tangan abah, mencium tangan mama, mencium tangan kain kita, mencium tangan nini, mencium tangan mama Rina kita. Ini dianjurkan. Mencium tangan orang-orang yang kita muliakan, kita hormati. Kemudian termasuk juga mencium tangan ulama, orang-orang saleh. Ini juga dianjurkan di dalam agama kita. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami mencium tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak memerintahkan sahabat mencium tangan sendiri. Tapi sahabat-sahabat itu masing-masing mencium tangan Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya. Jadi waktu sahabat mencium tangan sini, sahabat mencium tangan sini, Rasulullah tidak melarang. Tapi sini juga tidak menyuruh sahabat itu mencium tangan sini. Kemudian juga disebutkan Wan Ka'ab bin Malik qala lamma nazalat taubati ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqabbaltu yadahu. Dan juga meriwayatkan Ka'ab bin Malik ketika turun ayat diterima taubatku, kata Ka'ab bin Malik, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku mencium tangan beliau dan beliau pun menerima aku mencium tangan beliau. Jadi aku mencium tangannya. Nah, ini menandakan beliau membolehkan seseorang mencium tangan orang lain. Zakarahu bil-ihya wa rawa anna Arabiyan qala ya Rasulullah i'zan li an uqabbila ra'sak wa yadak. Wa fi riwayatin wa rijlaik fa'azina lahu fa'al. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada seorang Arabi, artinya orang Arab yang dari pelosok, dari kampung. Itu berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk mencium kepalamu dan tanganmu. Dan di sebagian riwayat mencium kedua kakimu. Maka Rasulullah mengizinkan bagi orang Arab tadi, dan orang Arab itu pun melakukannya. Nah, ini orang Arab datang minta izin mencium kepala Rasulullah. Itu orang Arab itu sampai sekarang tradisi. Kalau kita di sini mungkin tidak terbiasa. Kalau di Arab sana itu terbiasa mencium kening para ulama, orang-orang soleh.
itu dicium di keningnya, di dahinya, di tengah-tengah antara dua keningnya. Kemudian mencium tangannya Rasulullah, kemudian mencium kakinya Rasulullah. Ini terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah pun pernah mencium tangan sahabatnya. Jadi mencium tangan seseorang, kita mencium tangan orang lain, tidak menandakan bahwa orang yang kita cium tangannya itu lebih mulia daripada orang yang dicium. Orang yang dicium tangannya itu tidak menandakan lebih mulia daripada orang yang dicium. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah mencium tangan sahabat beliau yang bernama Mu'az bin Jabal. Jadi satu ketika Rasulullah itu salaman dengan sahabatnya Mu'az bin Jabal. Pas salaman dengan Mu'az bin Jabal, Rasulullah melihat atau merasa tangan Mu'az ini sangat kasar. Tangannya kasar. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Mu'az, kenapa tangan kamu kasar benar?" Lalu dia Mu'az, ulun ini mahir bekerja keras, begawi yang berat-berat. Sidin biasa mencangkul, biasa berkebun dan lain sebagainya, sampai tangannya kasar. Lalu ketika dikatakan itu oleh Mu'az, lalu dicium oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Wahai Mu'az, ini adalah tangan yang dicintai Allah dan Rasulnya." Karena beliau bekerja untuk keluarganya, sampai tangannya kasar. Nah, ini daripada akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mencium tangan ketika bersalaman itu adalah tradisi yang diajarkan dalam agama kita. Itu juga pernah terjadi dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW, itu ketika datang Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini termasuk ulamanya sahabat. Berhilang ke rumah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika datang, itu dituntunkan sidin ontanya, dituntunkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu kata Zaid bin Thabit, "Wahai sepupu Rasulullah Abdullah bin Abbas, kenapa engkau melakukan yang demikian? Tidak sepantasnya engkau berbuat yang demikian, sehingga menuntunkan untanya." Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Demikianlah kami diajarkan untuk memuliakan ulama-ulama kami. Kami disuruh demikian untuk memuliakan ulama, karena Zaid bin Thabit adalah ulamanya sahabat." Lalu turun Zaid bin Thabit, langsung mengambil tangannya Abdullah bin Abbas, lalu diciumnya. Lalu kata Abdullah bin Abbas, "Kenapa engkau melakukan demikian?" Lalu dari Zaid bin Thabit ini, "Demikianlah kami diperintahkan terhadap keluarganya Rasulullah." Sehingga beliau mencium tangannya Abdullah bin Abbas, sepupu daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi termasuk akhlak yang mulia adalah kita mencium orang-orang yang kita muliakan, baik itu orang tua kita, baik itu kain ini kita, baik itu mamarina kita, termasuk guru-guru kita, dan juga termasuk para habaib, keluarga Rasulullah. Nah, ini adalah termasuk daripada akhlak yang diajarkan dalam agama kita. Ini beliau menjelaskan bagaimana akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan daripada akhlak-akhlak yang telah beliau jelaskan ini bisa kita amalkan sedikit demi sedikit, dengan niat
kita ittiba mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk bisa lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam kesempatan ini kita ada mendekati pertengahan bulan Sya'ban. Kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban, insyaallah pada malam Rabu, kita melaksanakan ibadah-ibadah pada hari atau malam nisfu Sya'ban. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi kesempatan yang lebih banyak, lebih luas untuk beramal soleh, dan hati kita juga selalu diringankan beramal soleh, sehingga kita menjadi orang yang semakin baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban pada tahun ini, doa-doa kita, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi permulaan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Salah khilaf minta maaf, minta ridha. Hakaza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.